Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tania Tiffany Ikhwantoro, NIM 2310651115. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang biseksi. Yang pertama, ini kita membuat fungsi-fungsi yang mau dicari akarnya. Pakai anomus function supaya simple. Jadi F1-nya ini buat soal A, F2-nya buat soal B, dan F3-nya buat soal C. Kita tentukan interval dan toleransinya. Jadi, nilai A dan B ini batas kiri dan kanan, interval di mana akarnya yang dicari. Tol itu batas errornya, seberapa dekat hasil kita dengan akar sebenarnya. Semakin kecil, semakin akurat, tapi bisa lebih banyak iterasi. Kita bikin fungsi sendiri namanya bisection. Bisection tujuannya buat nyari akar dari fungsi f di interval a dan b dengan toleransi tau. Kalau fungsi di a dan b punya tanda yang sama, berarti nggak ada akar di antara mereka. Jadi langsung error. Penjelasannya, mulai iterasi dari 0 dan siapin array buat nyimpan data tiap langkahnya. Terus yang ini simpan data pertama sebelum iterasi. Iterasi keberapa, nilai A, B, titik tengah, nilai fungsi di tengah, dan panjang interval. Terus ini selama selisih antara B dan A masih lebih besar dari toleransi, kita lanjutin. Cari titik tengah di antara A dan B. Terus kalau pas di C nilainya 0, berarti kita udah nemu akar persis, bisa berhenti. Kalau tanda fungsi berubah antara A dan C, akar ada di kiri, jadi update B sama dengan C. Kalau enggak, berarti akar ada di kanan, jadi A sama dengan C. Jalankan biseksi buat tiap soal. Jalankan metode biseksi buat fungsi pertama. F1 dari min 2 sampai 0, simpan hasil akarnya, root 1, bila iterasi, dan data semua langkahnya, data 1. Ulang juga fungsi kedua, F2, dan ketiga, F3. Terus bikin grafik fungsi pertama. Ini bikin figur atau gambar pertama lalu dibagi dua, bagian ke bawah. Terus ini bikin sumbu X dari min 3 sampai 1. Hitung fungsinya pakai array fun, terus plot grafiknya. Grafik fungsi pertama dengan zoom pada interval biseksi. Zoom ke interval yang dipakai biseksi, min 2 sampai 0. Tambahkan titik-titik dari beberapa langkah pertama. Metode biseksi biar kelihatan prosesnya. Bikin grafik untuk soal B dan C sama seperti sebelumnya, tampilkan fungsi sumbu X dan posisi akar. Menampilkan tabel iterasi untuk soal A. Tampilkan tabel hasil iterasi biseksi buat soal A, jadi bisa dilihat semua data seperti A, B, C, dan F dalam kurung C, dan selisihnya per iterasi. Ini contoh grafik soal A, seperti ini. Ini untuk yang soal B, ini. Dan ini buat yang soal C, seperti ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan metode regularasi. Pertama, clear all ini buat ngebersihin workspace. Terus kalau close all buat nutup semua grafiknya. CLC untuk membersihkan command window supaya kita mulai dari 0 tanpa sisa kode sebelumnya. Define the function, kita definisikan fungsi yang mau dicari akarnya, yaitu f dalam kurung x sama dengan x pangkat 3 dikurangi 6x pangkat 2 ditambah 11x dikurangi 6. Ini pakai anonymous function, fungsi tanpa nama. Inisial interval, kita mulai nyari akarnya di selang 0,4. Terus check if FA and FB have. Terus yang ini kita cek dulu apakah FA dan FB beda tanda. Satu positif dan satu negatif. Kalau enggak, berarti kemungkinan besar nggak ada akar di situ. Jadi programnya bakal error.
Yang ini kita tentui batas toleransi errornya. Seberapa dekat ke 0 dianggap cukup, yaitu 0,00000 itu. Dan jumlah maksimal iterasi biar nggak looping terus. Terus yang ini variabel di awal di set iter untuk hitung berapa kali iterasi, C buat nyimpen titik tengah, error buat ngitung perbedaan antar iterasi. Terus yang ini bikin tabel kosong buat nyimpen hasil setiap iterasi biar rapi. Iterasi ke berapa gitu, nilai A dan B, nilai C, nilai F, C dan errornya. Terus yang ini bikin jendela baru buat nampilin grafik iterasi. Yang ini selama errornya masih di atas toleransi dan belum nyampe maksimal iterasi, lanjut iterasi terus. Rumus regulavalsi dipakai buat nyari nilai C. Mulai iterasi kedua dan seterusnya, hitung selisih nilai C antar iterasi. Terus update nilai C dan hitung nilai fungsi di titik C. Simpan data iterasi ke tabel biar bisa ditampilkan nanti. Terus yang ini nampilin grafik fungsi dan posisi A, B, dan C tiap iterasi. Kalau lebih dari 6 iterasi, grafiknya tetap dibatasi sampai subplot ke 6 aja. Terus perbarui interval tergantung tanda dari F, A, dan FC. Regulavalsi tetap mempertahankan ujung yang tidak berubah tanda. Tambah iterasi kalau FC sudah cukup dekat dengan 0. Keluar dari loop. Ini tampilkan hasil akhir dan tampilkan tabel iterasi dalam bentuk GUI tabel interaktif. Terus ini bikin grafik terakhir yang menampilkan keseluruhan fungsi dan akar yang ditemukan, lengkap dengan tabel dan teks. Saya Nurhafiza Aini dengan NIM 2310651110 melanjutkan metode second. Yang pertama, membersihkan workspace dan comment window. Ini ada clear untuk menghapus semua variabel yang pernah dibuat, CLC membersihkan layar comment window, dan close all untuk menutup semua grafik yang pernah muncul sebelumnya. Yang kedua, definisi fungsi. Ini maksudnya kita lagi nyari akar dari fungsi yang ada di sini. Parameter metode second. Kita butuh dua tebakan awal, karena metode second itu mirip Newton, tapi nggak butuh turunan. Di sini ada dua tebakan dengan toleransi error 1% dan jumlah maksimum iterasi yaitu 10 kali. Inisialisasi variabel untuk menyimpan hasil. Result ini kita bikin tabel kosong dulu, yang nantinya isinya iterasi keberapa, lalu XI plus 1 hasil tebakan akar terbaru, dan errornya berapa persen. Ini errornya berapa persen. Iterasi metode second. For iter, ini kita mulai looping dari iterasi ke 1 sampai maksimal 10 kali. Tiap iterasi bakal hitung fungsi di X, pref, dan X current. Hitung akar baru X next, pakai rumus second, hitung errornya. Simpan ke tabel dan tampilkan grafiknya. Di sini hitung nilai fungsi, kita cari nilai fungsi di tebakan awal. Ini bakal dipakai buat garis secondnya. Rumus second, ini rumus utama dari metode second. Dia cari perpotongan garis second dengan sumbu X yang kita anggap sebagai akar baru. Lalu hitung error aproksimasi. Menghitung seberapa beda hasil baru dengan sebelumnya. Kalau udah kecil di bawah 1% berarti kita anggap sudah menemukan akarnya. Simpan hasil. Kita menambahkan hasil iterasi ini ke tabel biar nanti bisa ditampilkan semua. Buat grafik untuk iterasi ini. Ini bagian buat nampilin grafik fungsi dan proses secondnya. Lalu di sini untuk mengecek kriteria konvergensi. Kalau errornya udah di bawah 0,01, langsung berhenti. Artinya sudah ketemu akar yang cukup. Lalu update titik untuk iterasi berikutnya. Agar bisa lanjut ke iterasi berikutnya, kita geser nilainya X current jadi X pref, X next jadi X current.
Buat figur terpisah untuk tabel hasil. Buat tampilin tabel dari hasil iterasi-iterasi yang tadi, biar bisa lihat prosesnya. Kalau dibandingkan dengan Newton-Raphson, metode secant bisa lebih cepat karena nggak perlu turunan, tapi akurasi bisa lebih kecil tergantung kasusnya. Di sini ada 4 langkah metode secant. Yang pertama seperti ini. Ini ya langkah yang kedua. Ini langkah yang ketiga. Dan ini langkah yang terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ivan Muslimin dengan NIM 23101103. Di sini saya akan menjelaskan tentang skrip MATLAB untuk metode Newton-Raphson. Di sini ada fungsi utama. Di dalamnya kita bisa mendefinisikan fungsi yang kita ingin cari akarnya. Yaitu di sini ada fx sama dengan e pangkat x dikurangi 2 kurang x pangkat 2. Di sini kita mendefinisikan turunannya secara simbiolik menggunakan sims dan diff. Lalu kita ubah keduanya menjadi fungsi MATLAB dengan MATLAB function agar lebih bisa dipakai dalam perhitungan numerik. Di sini ada parameter itu yang dimana x0 ini adalah tebakan awal untuk akar yaitu 1,5. Di sini ada ES yaitu toleransi error 1% sebesar 1% ya. Kemudian dari max iter itu iterasi maksimum. Di sini iterasi maksimumnya yaitu 50. Di sini EA itu error awalnya yaitu 100. Nah, di sini saya membuat tabel di sini adalah untuk menyimpan hasil tiap iterasi ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan inti dari metode Newton-Raphson di sini ya. Dalam while loop yang dimana hitung nilai fungsi dan turunannya di x01. Setelah itu gunakan rumus Newton-Raphson yaitu x1 sama dengan x0 dikurangi f x0 ya inilah ya untuk rumusnya. Di sini ada hitung error appromokasi yaitu jika x1 sama dengan 0, error awalnya x1 dikurang x0 garis miring x1 dikali 100 dikali dengan ini ya error awalnya tadi. Setelah itu selesai, setelah itu simpan iterasi ke dalam tabel. Panggil fungsi plot iteration untuk memvisualisasikan langkah iterasi. Setelah itu di sini ada plot grafik dan ada update titik untuk iterasi berikutnya. Di sini saya membuat juga tampilan tabel, tampilan hasil akhirnya. Sini ada fungsi plot setiap iterasi. Ini nanti semua ini adalah jika saya run akan muncul sebuah grafik dari soalan yang dibahas ini ya. Ada tabel dan ada grafik di sini. Kita coba run dulu ya. Di sini ada 5 figur. Nah, figur 1 ini dia seperti ini ya. Iterasi ke-1-nya
X0 nya itu 1,5 dan untuk X1 nya ini 1,34, 36, 32. Yang di figur kedua, iterasi keduanya yaitu X1 nya jadi 1,34, 36, 32, X2 nya 1,31, 95, dan 48. Iterasi ketiganya di sini X2 nya itu menjadi 131, 95, 48, X3 nya itu 131, 90, 74. Di iterasi keempat sini X3 nya itu dia 131, 90, 74. X4 nya 131, 90, 74. Nah, ini untuk tabelnya dari iterasi 1, 2, 3, 4, X1, X1, dan nilai errornya juga. Nah, akar yang ditemukan yaitu di sini 1,31974. Error iterasinya ada 4 kali. Menurut tabel ini ada 4 kali. Dan error akhirnya yaitu ada 10013. Ya, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.